Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para pemuda siapa jika mereka sudah mampu al-ba'ah tadi maka untuk menikah. Fa'inna aghaddul basar wa ahsanul farji, karena dengan menikah itu akan menjaga pandangannya dan menjaga kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Delia, salah satu mahasiswa dari Universitas KTJ Jakarta. Di sini, saya akan membahas terkait isu-isu terkini yang akan dikaitkan dengan penafsiran Al-Quran. Dan di sini sudah ada Ustaz Zawi MAG yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, baik. Ustaz, akhir-akhir ini banyak influencer dengan branding agama menikah muda. Maksudnya nikah muda di sini adalah nikah di bawah umur yang dilegalkan oleh Undang-Undang Dasar Pernikahan. Dengan kebiasaan zaman sekarang yang sering ikut-ikutan tren, akhirnya banyak pemuda yang memilih untuk nikah muda. Tapi seiring dengan fenomena ini, banyak juga kasus perceraian yang di Indonesia itu semakin meningkat. Sedangkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dengan perceraian. Lalu bagaimana tanggapan Ustaz mengenai fenomena tersebut? Apakah perbuatan influencer ini baik atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farji wa man lam yastati fa'ali bis-sawm fa inna lahu ujra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim. Dari pertanyaan yang diajukan dari saudari mahasiswi Mila Ageria, ini memang dalam pernikahan dini itu bukan pernikahan dini, pernikahan itu memang dianjurkan dalam Islam dan termasuk salah satu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun melalui hadis ya masyarakat syabab itu ditujukan khusus kepada para pemuda. Maka dari pemuda ini yang dibatasi berapa umur asyabab ini? Maka para ulama mengatakan umur asyabab ini antara 15 sampai 25 tahun. Di mana asyabab ini masa-masa seseorang sudah mempunyai kekuatan dalam tenaganya, jiwanya, pikirannya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang mampu. Al-ba'a ini mampu, walaupun beda pendapat para ulama. Yang dimaksud mampu ini adalah mampu dalam memberikan mahar, mampu dalam menikahnya, mampu dalam berhubungan badan. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Maka dari hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para pemuda siapa jika mereka sudah mampu al-ba'ah tadi maka untuk menikah. Fa'inna aghaddul basar wa ahsanul farji, karena dengan menikah itu akan menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Faman lam yastati fa'al bis-sawm, maka kalau dia nggak mampu untuk al-ba'ah tadi maka dianjurkan untuk berpuasa. Fa'inna lahu wija, maka sesungguhnya itu merupakan tameng buat dirinya dari hal-hal yang akan menjerumuskan dia. Karena kita tahu dalam pergaulan para pemuda yang khawatir mereka nggak bisa terjaga pergaulannya, apalagi pergaulan dengan lawan jenis, khawatir nggak akan bisa menjaga pandangan dan juga nggak bisa menjaga kemaluan. Akan tetapi dalam fenomena kita sekarang ini dengan kemajuannya teknologi, banyak influencer yang menikah muda. Timbul pertanyaan, apakah perbuatan influencer tadi yang dimana mereka menikah muda, kemudian banyak followers yang ikut-ikutan dengan pernikahan dini tersebut? Dari satu sisi memang pernikahan muda itu ada sisi baiknya, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyarakat syabab. Dan juga Rasulullah mengatakan wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Dan dari sisi ini ada kebaikan, yaitu menikah.
Tapi satu sisi lain, ketika mereka sudah menikah, apakah ada punya al-ba' tadi, kemampuan? Kalau memang usia 15 tahun atau pernikahan dini di usia tersebut dan dia mampu untuk itu, maka nggak jadi masalah. Maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sudah menikah nanti, firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulan perempuan atau istri-istri tersebut bil ma'ruf, dengan kebaikan. Ini yang menjadi bumerang buat mereka yang ingin ikut nikah muda atau pernikahan dini, tapi nggak tahu bagaimana bergaul dengan pasangannya bil ma'ruf, dengan kebaikan. Ya. Jadi firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah wahai para suami dengan istrinya bil ma'ruf, dengan kebaikan. Maka bagi suami ataupun istri, kalau ingin sudah punya kemampuan untuk al-ba' tadi, menikah, maka jangan sampai tidak mempunyai al-ma'ruf tadi, pengetahuan bagaimana caranya bergaul dengan pasangannya dengan kebaikan. Maka adapun nikah muda buat saya itu saya mengikuti anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan catatan adanya ilmu ketika bergaul dengan pasangan, ilmu bagaimana cara bergaul dengan ma'ruf yang baik. Maka dari situ ada, ketika sebelum menikah harus ada punya pengetahuan tentang ilmu pernikahan, bagaimana melaksanakan hak dari seorang istri atau kewajiban seorang istri kepada suaminya, ataupun sebaliknya haknya suami dan kewajibannya suami kepada istrinya. Maka kalau memang sudah punya ilmu itu, sudah punya pengetahuan tentang al-ma'ruf, bergaul secara baik dalam keluarga tadi, maka nggak jadi masalah dalam pernikahan diri tersebut. Dan juga bagi seorang laki-laki harus paham bagaimana sifat perempuan tersebut, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, wastausu bin nisa'i khairan, beliau berpesan wasiatkan perempuan dengan baik. Ini termasuk ashiruhunna bil ma'ruf, jadi mempergauli perempuan dengan baik, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innal mar'a khuliqat min dhil'in, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Yang kita tahu tulang rusuk itu adalah wa in a'udhi syai' a'lahu, yang paling bengkoknya tulang rusuk itu bagian atas, dan itu perempuan, sifat perempuan seperti itu. Maka bagi laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan di usia dini, maka saran saya adalah pelajari pernikahan tersebut, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, agar mereka tahu bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Dan juga bagi seorang laki-laki harus pahami, ketika laki-laki itu sudah akad nikah, jangan sampai dilupakan, karena kalian itu akhaztumuhunna bi'ahdillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Ya, bagi seorang laki-laki, ketika kalian sudah akad nikah, sudah keluar kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan emas kawin tersebut dibayar tunai. Ingat, akhaztumuhunna bi'ahdillah, kalian sudah mengambil janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian wahai laki-laki sudah menghalalkan kelamin perempuan tersebut, kalimat istri, dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kalian wahai laki-laki sudah mengambil janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian harus berani bertanggung jawab kepada pasangannya atau kepada istrinya. Semua surga dan neraka istri itu di tangan suami. Wastahlal furujahunna bikalimatillah, dan engkau telah menghalalkan kelamin perempuan itu, istri tersebut, dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sering dengar itu bahwasanya akad pernikahan itu sakral. Memang ada sangkut paut Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Wajar kalau seumpamanya ketika kalian wahai kaum laki-laki sudah mengambil janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menghalalkan kelamin perempuan dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar kalau memang seandainya terjadi perceraian dalam pernikahan tersebut,
yang mungkin kekurangan ilmu dalam masalah pernikahannya, Allah marah. Walaupun itu dibolehkan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, abghadul halal ilallah at-talaq. Ya, sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah, walaupun itu halal ya, atau dibolehkan, itu perceraian. Jadi walaupun sudah adanya perceraian, tapi itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tadi seharusnya sudah diikat dengan kalimat Allah, sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena kurangnya pengetahuan dalam masalah pernikahan tadi, maka tak terjadi perceraian. Maka seharusnya bagi kita laki-laki ataupun perempuan, baik mau nikah secara dini ataupun nikah dengan sewajarnya yang sudah tertulis oleh undang-undang secara resmi, maka pelajarilah ilmu tentang pernikahan tersebut. Banyak para ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab tentang masalah rumah tangga, hak dan kewajiban suami atau hak dan kewajiban istri. Pelajari, jangan hanya memikirkan berapa undangan yang mau diundang, bagaimana caranya pernikahan, mau di gedung mana pernikahannya, itu nanti urusan belakangan ya. Tapi yang paling utama adalah mempunyai ilmu pengetahuan tentang pernikahan. Siapapun itu, influencer kah atau mereka yang hanya ikut-ikutan, harus mempunyai pengetahuan tentang pernikahan. Itu kurang lebih yang mungkin bisa saya utarakan dalam masalah pernikahan ini tersebut. Oke. Jadi kesimpulan dari jawaban Ustaz Fawaz, saya mohon menyimpulkan ya, kalau misalnya ada salah mohon dikoreksi lagi. Yang saya simpulkan dari pernyataan Ustaz Fawaz adalah pernikahan dini ataupun yang sewajarnya itu sama-sama boleh, jadi nggak ada yang salah. Tapi ada ketentuannya, yaitu ketika pemuda itu mampu dalam melaksanakan kewajiban hak-hak seorang istri atau hak-hak seorang suami atau hak-hak seorang istri, begitu sebaliknya. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya hari ini menjadi narasumber pada hari ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.